Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk diperdagangkan besok Senin. Nanti yang pertama akan ada INKP, ERA, BGTG, BABP, BPYB, MDKA, dan PNBS. Oke, langsung saja ke IHSG terlebih dahulu. Ya, hari ini IHSG naik ya, hampir 1%, 0,8%. Sangat menggembirakan ya buat kita. Opennya pun berada di area support dari channel yang kita buat ya. Dia memiliki channel uptrend di sini dan hari ini betul naik ya, mantul walaupun dia sempat turun ke level yang hampir sama dengan kemarin untuk lowestnya, tapi di closingnya dia naik 0,8%, kembali ke channel uptrendnya. Nah, lalu bagaimana untuk besok Senin? Ya, lebih baik untuk besok Senin ya bisa kita tunggu dulu berita-berita yang berkembang di media pada hari Sabtu Minggunya. Biasanya cukup banyak berita-berita yang bisa mempengaruhi market. Tapi untuk sementara market masih aman ya. Dalam skenario kita dia masih di dalam channel uptrendnya. Dia bahkan sampai ke closingnya 6126 ya. Kalau dia besok bisa naik lagi, di sini ada resisten ya di 61 ya, sekitar 6157, 6160, sekitar 6160, sekitar sini ada resisten yang cukup kuat, beberapa kali menahan kenaikan dari IHSG ya. Tapi untuk sementara masih bagus, dia tidak keluar dari channel uptrendnya, melainkan malah mantul lagi naik ke atas. Oke, untuk IHSG masih bagus, masih aman. Langsung ke saham yang pertama. Di sini ada INKP. INKP kalau kita perhatikan, ya saat ini closing di area resistennya, ya di harga 8.000 atau 8.025 ya, sekitar harga 8.025. Nah, lalu bagaimana untuk INKP ke depannya? Ya, kita bisa tunggu terlebih dahulu apakah bisa tembus dari resisten 8.000 ini ya, area 8.000 ini, karena sebelumnya di sini menjadi resisten juga, dia mau tembus tapi tidak kuat. Lalu di sini sempat menjadi support, sini sempat mau naik juga tapi tidak kuat, di sini sempat menjadi support ya, tarik ke belakang lagi, di sini menjadi area resisten, dia mau tembus tapi tidak bisa ya. Di sini juga menjadi support, sini menjadi support. Nah, maka angka 8.000 ini bisa dikatakan sebagai resisten maupun support yang cukup kuat. Di sini juga dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle merah. Tapi saat mencapai harga 8.000 dia mantul. Ya, jadi bisa dikatakan 8.000 ini kuat. Kalau dia bisa tembus, ya kita tunggu apakah 8.000 ini bisa tervalidasi menjadi support. Nah, atau tidak. Kalau bisa, ya Bapak Ibu yang tertarik, teman-teman yang tertarik bisa mulai masuk. Tapi kalau di harga-harga sekarang ini, harga 8.000, ya menurut saya masih riskan ya, masih cukup berbahaya. Karena bisa saja dia mantul kembali ke bawah ke area harga 7.000, bahkan tembus ke bawah lagi nih. Di sini menciptakan support minor ya. Support kecil yang beberapa kali sempat menahan penurunan bahkan sampai 6.200. Ini ada support juga kecil sekali. Nah, seperti ini. Ya, jadi begitu untuk INKP, lebih baik tunggu dulu apakah bisa tembus. Kalau tembus, ya dia akan membuka kemungkinan upside ke
9.100 ke resisten sebelumnya. Area resisten sebelumnya di sini juga ada support. Jadi area 9.100 bisa menjadi target kalau dia break dari 8.000. Karena angka 9.100 ini merupakan angka bulat ya, angka 9.000 ya, teman-teman bisa sedikit toleransi ke bawah, mungkin 8.950, 8.900 bisa mulai cicil jual. Kalau dari MACD-nya sendiri dia masih naik ke atas ya, jadi masih bagus. Untuk INKP tinggal kita tunggu untuk price action-nya, apakah dia kuat naik atau malah besok Senin dia merah lalu kembali menjemput support-nya. Kalau dia memang merah lalu besoknya merah lagi ya, teman-teman lebih baik tunggu di area 7.200 sekitar sini. 7.200 sampai 7.000. Ini area yang bagus untuk mulai masuk. Tapi kalau dia jebol dari 7.000 ke bawah ya, tergantung resiko, manajemen resiko teman-teman, apakah mau cut loss dulu lalu buyback di area 6.700 atau mau hold lalu tambah muatan di sekitar harga 6.700. Jadi begitu untuk INKP. Selanjutnya ada ERA. Hari ini ERA naik 2,61% ya. Walaupun dia sempat sampai 605 tapi ada aksi taking profit, dia turun kembali ke 590. Tapi tidak apa-apa karena di sini juga ada support yang sangat kuat di area harga 580 sampai 560 ya, 565 sekitar harga ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa tunggu kalau dia sedikit turun ya. Ini kan 2 tick ya. Atau kalau teman-teman yang tidak sabar ingin segera masuk, ya bisa masuk di area harga 585 ke bawah. Targetnya untuk yang target pertama ada di 600. Memang ya di sini 600 610 sampai 620 bisa mulai cicil jual. Karena apa? Karena cukup berbahaya kalau di sini kita melihat ada pola yang bisa dikatakan head and shoulder, yang biasa merupakan pola-pola reversal ya. Ya, kalau terjadi head and shoulder, kemungkinan dia akan turun ke bawah. Kalau terjadi sebaliknya, misalkan inverted head and shoulder seperti ini, ya kemungkinan dia akan naik. Tapi ini skenario ini merupakan tes secara teknikal ya. Secara teknikal kalau ngukurnya seperti ini, dari headnya terus ditarik ke area neckline ya, dia bisa sampai harga 400 itu secara teknikal. Tapi kalau secara price action kita masih bisa masuk ya, untuk kita bisa memanfaatkan kenaikan kecil-kecil seperti ini supaya setidaknya kita bisa cuan dari saham-saham yang secara garis besar memang kurang baik, tapi setidaknya kita bisa mengambil keuntungan dari sana. Untuk MACD-nya sendiri masih mengarah ke atas, dan kemungkinan kalau beberapa hari dia menciptakan candle hijau dengan volume yang cukup tinggi ya, dia bisa golden cross dan bisa naik tembus dari resisten trendline ini ya. Maka dari itu kalau dia bisa tembus ya, pola head and shoulder ini cancel atau tidak terpenuhi. Jadi begitu untuk ERA, bisa tunggu sedikit ke bawah, tunggu dia harganya sedikit ke bawah, atau kalau teman-teman yang tertarik ya bisa masuk lot-lot kecil, makin ke bawah makin average down. Kalau dia tembus dari 550 ke bawah, lebih baik cut loss saja.
Oke, jadi begitu untuk ERA. Selanjutnya ada BGTG. Di sini BGTG ya turun lagi ya, cukup dalam dari 290 turun sekarang ke harga 218. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya ada area yang cukup kuat. Di sini ada neckline dari double bottom sekitar harga 204 sampai 212 ya, sekitar harga ini. Ya, bagi teman-teman yang tertarik ya mendekati harga-harga ini sebenarnya teman-teman bisa mulai akumulasi. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan dari volumenya, ya memang harganya turun, banyak candle merah, tapi sebenarnya dari volume dia terus menurun. Dia menunjukkan volume yang sangat-sangat kecil dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Ya, sangat-sangat kecil dibandingkan dengan volume sebelumnya. Walaupun memang MACD-nya masih mengarah ke bawah. Nah, lalu skenario apa yang cocok? Ya, lebih baik wait and see, tunggu dia turun ke sekitar harga 212 ke bawah. Tapi kalau teman-teman yang tidak ingin ketinggalan atau FOMO, ya tidak apa-apa kalau mau ke harga-harga sekarang ini. Toh di sini juga ada rejection saat dia mencapai lowest-nya di 214 ya. Di sini di 214 lowest-nya ya ada rejection naik ke atas. Nah, ini biasanya merupakan tanda-tanda dia akan ada pantulan naik kembali. Nah, buat teman-teman yang masuk di sekitar harga ini ke 218, 220 ya, sekitar harga ini sekarang ini targetnya yang pertama nanti akan ada di sekitar harga 240. Teman-teman bisa mulai taking profit terlebih dahulu. Tapi kalau dia malah lanjut turun bahkan tembus dari 204 itu cukup berbahaya, lebih baik cut loss terlebih dahulu karena 204 merupakan tadinya resisten ya, resisten yang cukup kuat. Di sini menjadi resisten lalu ini tembus. Nah, teman-teman bisa beli di area harga sekarang ini targetnya ada di 240-an. Ya. Untuk media memang masih mengarah ke bawah tapi dari volume penurunannya dia kecil bahkan cenderung menurun. Dan di hari ini dia ada rejection. Maka ada kemungkinan besok Senin dia bisa mantul kembali ke atas. Jadi begitu untuk BGTG. Selanjutnya ada BABP. Nah, sebentar saya bersihkan terlebih dahulu supaya gampang untuk melihatnya. Ya, di sini BABP di garis kuning ini ada channel uptrend, dia patah dari channel uptrendnya karena dia closing tembus ke bawah ya. Tapi ya ini merupakan ARB dan ARB-nya tepat berada di 382 ya, yang merupakan resisten sebelumnya dan sempat menjadi support. Nah, lalu bagaimana dengan BABP? Ya, bagi teman-teman yang tertarik ya bisa mulai cicil beli di harga 358 sampai ini 358 sampai harga 372. Ini masih menarik ya, 360 358 360 sampai 372. Sekitar harga ini bagi teman-teman yang tertarik ya, sekitar harga ini ya di area ini bisa cicil beli. Tapi sekali lagi ini sangat-sangat high risk. Karena apa? Karena dia baru saja patah dari trennya. Kemungkinan kalau dia lanjut turun terus ya dia bisa saja ke
dia terus turun ke area support di bawahnya ke area 260. Toh di sini dia juga sempat ada konsolidasi ya. Dia tembus lalu dia mulai rally-nya di sini. Dia ada konsolidasi lagi lalu naik lagi. Nah, cukup berbahaya kalau dia tembus dari 358. Ya, tapi buat teman-teman yang suka spek buy ya bisa beli di area harga ini. Kalau dia tembus ke bawah dari 358, lebih baik cut loss terlebih dahulu. Tapi tentu saja bisa disesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Apakah cocok untuk masuk di area harga seperti ini karena dia baru saja patah tren, atau lebih baik teman-teman tunggu apakah dia akan turun ke bawah sini. Ya, kalau tidak pun ya tidak masalah, dia kemungkinan besar juga bisa mantul dari sekitar harga 358, 360, ya bisa saja mantul lagi kembali ke atas. Maka dari itu buat teman-teman yang tertarik ya di area harga ini bisa mulai cicil beli. Kalau dia patah atau turun jebol 358, lebih baik cut loss, tunggu di area harga konsolidasi ini. Ya, dari MACD-nya masih mengarah ke bawah, dari volumenya ya masih cenderung sama dengan 2 hari sebelumnya ya. Jadi begitu untuk BAPP, lebih baik berhati-hati karena dia 2 kali ya ini 6,82, 6,83 ya, 2 kali ARB. Jadi cukup berhati-hati, bisa tunggu di area-area supportnya saja. Oke, selanjutnya ada BPYB. Hari ini juga hampir sama dengan BAPP, dia turun hampir 7%. Tadi bilang ARB ya, hampir 7%, 7% seperti ini. Nah, tapi sekarang ini dia closingnya juga berada di support sebelumnya. Ya, di sini dia sempat ARB, dia sempat turun lagi lalu naik ke atas bahkan hampir 10%, 9,9%. Ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan BPYB bisa beli di harga-harga sekarang ini, tapi ini sangat high risk karena dia baru saja ARB, bisa saja melanjutkan penurunannya seperti ini. Dia ARB, lalu besoknya ARB lagi. Ya, di sini ARB. Ya, di candle ini selanjutnya juga ARB lagi. Nah, ini sangat beresiko. Ya, jadi bisa disesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Apalagi dari volumenya juga naik daripada penurunan sebelumnya, hampir 1% ini. Dan ini dia ARB, volumenya naik, tapi untuk price actionnya berada di support. Ya, di sini juga sempat ada candle ini hijau, ya lowestnya juga 1455. Ya, ada di sekitar sekarang ini 1460. Ini merupakan support. Nah, bagi teman-teman yang tertarik bisa masuk di area harga sekarang. Kalau jebol dari 1460, 1455 ya cut loss saja karena kemungkinan dia bisa saja ARB lagi menjemput support lebih bawahnya di 1240. Ya, sekali lagi ini sangat high risk bagi teman-teman yang kurang suka saham-saham yang beresiko tinggi, bisa dilewati saja. Tapi buat teman-teman yang masuk di sekitar harga 1460, 1455, target kenaikannya ada di 1645, 1655. Sekitar harga ini 1650-an bisa menjadi target kenaikan pertama. Oke, jadi begitu untuk BPYP, sangat high risk, bisa berhati-hati. Selanjutnya ada MDKA. Di sini MDKA hari ini sempat turun ya sampai ke 2740, tapi di ada rejection di sekitar harga ini, dia naik kembali ke harga 2800. Karena memang juga di sekitar harga 2800 ini ada support. Ya, ada support yang beberapa kali menahan ya di sekitar harga 2800-an. Area 2800 ini
Bahkan sekarang ini menjadi sedikit konsolidasi ya, walaupun kaki-kakinya cukup panjang. Nah, kalau dari tren jangka panjangnya memang dia harganya di bawah dari konsolidasi sebelumnya ya, konsolidasi besarnya. Karena sebelumnya juga dia menciptakan pola cup and handle cukup rapi di sini, cup and handle-nya lalu naik. Nah, untuk jangka pendek kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya dia termasuk sedang uptrend untuk jangka pendeknya. Karena apa? Kalau teman perhatikan di sini dia selalu menciptakan swing low-nya itu lebih tinggi. Ya, sini dia selalu berusaha menciptakan higher low. Jadi low-nya itu lebih tinggi, low-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sedang uptrend ya, walaupun untuk jangka pendeknya. Ya, kita bisa mungkin buat seperti ini. Nah, ya sedang ada tren. Nah, lalu di mana kita bisa mulai masuk? Ya, baiknya tunggu dulu apakah dia besok Senin bisa naik di atas harga 2.800 ya. Kalau dia bisa naik dari harga 2.800 dengan volume bidnya cukup tinggi, ya kita bisa mulai masuk. Tapi kalau dia malah turun kembali, ya jangan masuk dulu, karena kalau dia turun ya kemungkinan dia akan seperti hari ini, dia bisa saja turun ke 2750-an. Tapi kalau teman-teman yang suka dengan saham-saham yang sering banyak kaki-kaki di bawah ini, artinya kan kalau dia turun banyak yang reject dari bawah, banyak yang nyerok. Nah, kalau dia besok turun ke sekitar harga 2750, 2740, kesempatan buat teman-teman untuk masuk. Ya, jadikan penurunan itu sebagai kesempatan teman-teman untuk masuk. Apalagi kalau kita melihat dari MACD-nya ya, dia masih naik mengarah ke atas dan dari volumenya belum ada yang bisa ini ya, belum ada yang menarik karena volumenya juga rata-rata ya cenderung sideways. Cenderung hampir sama untuk volumenya, tapi untuk jangka pendek dia bisa dibilang masih uptrend. Jadi buat teman-teman begitu skenarionya, kita tunggu besok apakah dia bisa naik dari 2.800 atau malah turun dan menjadikan kesempatan kita untuk masuk di harga lebih bawah. Oke, untuk yang terakhir ada PNBS. Di sini PNBS bertahan dari support, area supportnya di sekitar harga 105, 106 ya. Area-area harga ini dia ada rejection sempat ke 107 lalu naik ke atas kembali. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ya, tunggu saja. Ini sebenarnya tipis juga. Sekitar harga ini 100 ya, 108, 107 sampai 100 ya, 108, 107 sampai 105-an. Ini menjadi area support ya, sampai ke belakang sini dia menjadi area yang cukup menopang dari penurunan-penurunan PNBS, walaupun dia memang sempat sampai 99 tapi dia langsung reject naik ke atas lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan ternyata di sini juga ada pola. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Dia ternyata ada triangle. Untuk lebih jelasnya ya mungkin kita bisa masuk ke time frame lebih kecil. Nah, ya ada pola triangle. Kemungkinan kalau dia bisa naik atau breakout, ya targetnya ada di area 129 sekitar harga ini. Di sini juga sempat menjadi 130 ini menjadi resisten ya. Dia sempat naik lalu direject bahkan turun 6,25% ya. Kalau dia breakout targetnya bisa sampai 129 secara teknikal. Tapi sekali lagi sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Buat yang tertarik bisa masuk di area harga 108 ke bawah ya, tapi sekali lagi ini saham murah, saham yang kemungkinan digorengnya cukup tinggi.
Tapi kalau kita melihat dari MACD-nya, dia berpotensi untuk golden cross. Ya, sangat menarik ya. Ada pola triangle, harganya juga dekat-dekat dengan support. Volumenya ya cenderung menurun, tapi dia mendekati resisten dari triangle-nya. Dia memang masih berada di area support karena dia mendekati pucuk ya, bisa dibilang mendekati pucuk dari triangle-nya, jadi semakin lama semakin menyempit. Nah, tambah lagi ada potensi untuk golden cross, jadi ini sangat menarik untuk PNBS. Targetnya pun juga berada di sekitar resisten sebelumnya 129 130-an ya. Jadi begitu untuk PNBS, sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Yang tertarik bisa masuk di sekitar harga sekarang ini 108 ini. Oke, jadi begitu untuk analisa hari ini. Bagi teman-teman yang merasa analisa ini bermanfaat, bisa tinggalkan tombol like. Bagi teman-teman yang ada saran atau saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.